Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Kumorowati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Di bagian pertama ini, kita fokuskan tentang komponen darah dan alat peredaran darah. Kita lihat tentang komponen darah. Bila darah diendapkan, maka akan terpisah antara plasma dengan sel darah. Plasma ini sekitar 55%, sedangkan sel darah ini sekitar 45%. Plasma atau cairan darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sekaligus untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme yang selanjutnya dibawa ke alat ekskresi. Sel darah terbagi lagi menjadi 3, yaitu sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan sel darah merah atau eritrosit. Sel darah putih atau leukosit ini berfungsi untuk memangsa dan menghancurkan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ciri-ciri dari leukosit mempunyai inti, tidak berwarna, dan bentuknya tidak tetap. Ini adalah keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah saat tubuh kita terluka. Ciri dari trombosit bentuknya tidak teratur dan tidak berinti. Yang ini adalah eritrosit. Eritrosit ini berfungsi untuk mengangkut gas-gas pernapasan, baik itu CO2 maupun O2. Kita perhatikan ciri dari eritrosit, bentuknya bulat, di bagian tengahnya cekung, dan tidak berinti. Alat peredaran darah terbagi menjadi pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah ada 3, yaitu arteri atau pembuluh nadi. Arteri ini bertugas mengedarkan darah dari jantung menuju bagian tubuh yang lainnya. Sehingga darah yang diangkut oleh arteri itu mengandung oksigen. Kecuali arteri pulmonalis, yaitu arteri yang menuju ke paru-paru. Ini darah yang diangkut oleh arteri pulmonalis itu mengandung karbon dioksida. Vena atau pembuluh balik
ini bertugas mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sehingga darah yang diangkut itu kaya karbon dioksida. Kecuali vena pulmonalis. Di vena pulmonalis ini mengangkut darah yang mengandung oksigen. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Ini ukurannya sangat kecil, merupakan penghubung antara arteri dan vena. Pembuluh kapiler inilah yang menyalurkan darah ke sel-sel tubuh. Alat peredaran darah berikutnya yaitu jantung, yang terdiri atas 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Kita perhatikan morfologi dari jantung manusia. Pada manusia dewasa, berat jantungnya itu sekitar 250 sampai 300 gram. Jantung ini terletak di dalam rongga dada. Jantung inilah yang menjadi pusat peredaran darah. Karena jantunglah yang memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu dengan cara berdetak, berkontraksi, dan berelaksasi. Saat berkontraksi, jantung menguncup, sehingga darah keluar dari jantung menuju bagian tubuh yang lain. Saat berelaksasi, jantung ini mengembang, sehingga darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Dalam kondisi istirahat, jantung normal itu berdetak antara 60 sampai 100 kali per menitnya. Nah, sekarang kita lihat anatomi jantung. Tadi sudah kita ketahui bahwa jantung kita ada 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau atrium kanan, ini atrium kiri. Bilik atau ventrikel, ini adalah bilik kanan, yang ini adalah ventrikel kiri. Antara atrium kanan dan ventrikel kanan, ini terdapat suatu katup yang disebut dengan katup tricuspidalis. Ini berfungsi untuk mencegah agar saat berkontraksi, darah yang berada di ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Sedangkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, ini terdapat katup bicuspidalis. Fungsinya untuk mencegah agar saat kontraksi, darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Kita perhatikan di jantung, ini juga ada pembuluh vena cava superior. Nah, ini yang vena cava superior. Ini berarti tempat masuknya darah dari tubuh bagian atas. Vena cava inferior. Ini tempat masuknya darah dari tubuh bagian bawah. Nah, selanjutnya dari vena cava
inferior ini masuk ke dalam serambi atau atrium kanan. Dari vena cava superior juga masuk ke serambi kanan. Tadi juga sudah kita singgung vena pulmonalis. Ini vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Arteri pulmonalis berarti membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Ya. Karena paru-paru kita ada dua, di kanan dan kiri, maka arteri pulmonalis juga ada dua, yaitu arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Demikian yang bisa kita bahas tentang peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.